Ini kekuatan kekeluargaannya dapat, lalu kebersamaannya juga dapat ya. Nah, tadi sempat disampaikan sama Pak Sudi bahwa sebenarnya agenda utama saya itu sebenarnya nganter produk teh ya yang terbaru ke Master Stokis sebenarnya. Tapi kemarin ditelepon sama Pak Sudi, Pak Kapit, kita sekalian biar bisa ngobrol-ngobrol, tak apa-apa. Tapi kalau acara AMP jangan dulu ya, karena kalau acara presentasi benar-benar saya harus 1 hari full meluangkan waktu. Tapi kalau ini kan sambil jalan pulang nanti. Nah, kenapa? Karena jujur Bapak Ibu, 1 bulan ini saya kayak kitiran, pontang-panting ke sana kemari setiap harinya karena harus selesai semua di bulan Juli. Artinya Agustus itu benar-benar sudah mulai benar-benar kita jalan sebagaimana mestinya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya boleh tapi ini ada yang belum join ya Pak ya? Ada tadi Pak, ada yang belum join. Ini udah Bapak Abang. Enggak ya? Ya. Tadi sudah siap. Ya sebenarnya kalau ditanya adik kecil Pak, sebenarnya saya tuh prepare-nya 6 bulan Pak Bu untuk IM ini, biar benar-benar matang banget gitu ya. Tapi karena kondisi yang memaksa, pertama karena teman-teman juga sudah posisinya bergerak, lalu web yang kemarin sempat diberhentikan, itu membuat saya berpikir gimana caranya dalam 1 bulan ini selesai semua. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, sebenarnya prestasi banget ya. 2 produk itu selesai 1 bulan itu luar biasa. Yang satu sudah berbadan POM lagi, dan kedua produk ini hakinya milik kita. Amin. Jadi 1 bulan ini benar-benar saya dengan teman-teman di Yogyakarta itu hampir setiap hari Pak. Itu benar-benar bolak-balik pabrik, legalitas dan lain-lain ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai 1 produk lagi teh, sudah saya bawa ke Pekalongan ya. Tapi di ruangan ini belum ada ya Pak ya? Belum. Oh, ambil kan? Itu Biar bisa ngeliat. yang kecil. Bekasi ya? Di tengah Pak, di tengah. Jadi kemasannya 1 box itu saya buat 5 botol, jadi lebih efektif. Jadi 1 paket itu 600.000, jadinya 2 box gitu. Nanti ini saya lihatin. Ini sudah saya letakkan di Master Stokis ya untuk tehnya. Oke, sambil nunggu tehnya, kopi ya, kopi mohon maaf banget Bapak Ibu, dari pengalaman yang lama itu PIRT-nya jadinya kurang lebih 2 bulan. Sudah saya push sedemikian rupa, tapi tetap belum bisa 1 bulan untuk PIRT-nya. Jadi tetap untuk kopi kita tunggu legalitasnya. Begitu PIRT-nya muncul, kita langsung produksi karena semua bahan-bahan bakunya pabriknya sudah standby, tinggal nunggu legalitasnya PIRT dulu. Jadi semoga akhir bulan ini saya dapat jawaban untuk PIRT. Berarti per awal Agustus itu produk kopi sudah ready gitu. Dengan 3 produk ini ya di awal. Terus nanti begini Bapak Ibu, kalau seandainya kita berjalan nanti, Bapak Ibu menemukan 1 produk yang menurut Bapak Ibu bisa kita pasarkan ya, tapi syaratnya harus produk repeat order. Jadi bukan produk yang beli sekarang nanti belinya 2 tahun lagi gitu. Misalnya kayak kacamata misalnya ya, itu kacamata itu kan 2 tahun baru ganti gitu. Kalau sifat produknya repeat order, Bapak Ibu ada ya, Pak Abid ini sepatunya bagus dan ini kami kayaknya pede deh Mas Ari, kasih kabar ke saya. Nanti saya akan cari formulanya, nanti akan saya cari pabriknya, kita akan keluarkan. Itu janji saya. Karena memang saya
niat benar-benar berbisnis dan bisnisnya adalah produk kesehatan, gitu. Jadi kita nggak mesti punya 3 produk ini. Agustus kemungkinan besar saya nambah 2 Pak produk. Tapi yang dari saya. Kalau dari Bapak Ibu nanti ada, kabari saya, ya. Ini Pak Pi produknya kayaknya bagus nih, gitu. Nanti saya akan ambil sampelnya, saya coba uji lab, saya cari formulanya, komposisinya, nanti saya akan buat. Itu janji saya, ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan jaringan, ya, kaitannya dengan jaringan karena IM ini perusahaan berbasis jaringan, ya. Saya mau menekankan Bapak Ibu 3 poin penting. Kenapa kita di IM? Bukan yang terbaik Pak, bukan pilihan satu-satunya, pilihan banyak, ya. Tapi kenapa kita atau saya mendirikan IM? Oke. Sebelumnya, nah ini dia produk tehnya. Jadi 1 box nanti isinya 5 botol. Ini nggak apa-apa, saya buka. Dibuka, dibuka satu. Kalau yang kemarin kan 1 botol 1 kotak, ya. Ini, nah di dalamnya masih di-string lagi, jadi. Oh iya. Jadi aman sekali, nanti di botolnya juga masih ada segelnya lagi. Yang lama yang kotak itu. Iya. Yang tengah. Dan bedanya apa Bapak Ibu? Kalau teh Yang atas. itu teh hitam premium plus teh putih. Putih, ya. Ya, plus teh putih. Jadi 2 teh yang sebenarnya grade nomor 1 dan nomor 2, gitu ya. Jadi nanti saya akan lengkapi literaturnya, karena kalau kita bicara teh hitam, teh putih, dia bisa untuk pengobatan. Tapi kalau teh hitamnya jangan kita klaim untuk pengobatan, menjaga kesehatan. Tapi teh putih boleh diklaim untuk pengobatan, gitu. Tapi saya akan ini ya, akan koordinasi dengan pabrik untuk benar-benar mengeluarkan flyer dengan literaturnya. Saya mohon maaf karena saya cuma punya waktu 1 bulan untuk mendesain IM ini, tapi secara konsep sudah matang ya, kayak marketing plan, IT itu dari sejak MG itu sudah matang banget. Yang saya maksud 1 bulan itu adalah produk ini, gitu. Ya, jadi mengenai flyernya dan lain-lain itu memang kita butuh sambil jalan, ya. Rencana saya nanti di bulan Agustus akan ada Zoom meeting khusus membicarakan tentang produk, dan itu nanti dari pihak pabrik yang ngomong. Jadi Bapak Ibu punya dapat masukan dari pabriknya atau apotekernya. Begitu juga dengan susu ayam, ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu saya buat program, ya, buat program. Kalau biasanya di peringkat gold, ya, di peringkat gold itu nanti saya akan ajak langsung lihat pabriknya di Yogyakarta, di Turi. Dan biasanya saya barengkan dengan bootcamp, jadi nginap 1 malam. Jadi habis lihat pabrik, malamnya bootcamp, besoknya jalan-jalan. Nah, itu di peringkat gold. Jadi Bapak Ibu bisa tahu pabriknya seperti apa. Percaya saya Pak Bu, Bapak Ibu kalau sudah masuk ke pabriknya, lihat itu rasa percaya diri untuk memasarkan produk Etawa itu berlipat-lipat. Saya nggak perlu ngomong kenapa, nanti datang aja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari mulai proses susunya masuk ke pabrik, quality controlnya seperti apa, sampai prosesnya seperti apa, keluarnya bagaimana, Bapak Ibu lihat langsung. Dan di situ nanti Bapak Ibu akan bilang, oke, pantas nih pabrik, memang pabrik susu Etawa terbesar di Indonesia. Sabar ya Bu ya, karena untuk tanggal 27 besok saya baru undang koordinatornya yang berangkat ke sana, ya.
Jadi nanti diwakili sama Pak Kabid sama Pak Sudi tanggal 27 itu akan saya datangkan langsung ke pabrik, langsung ngobrol dengan ownernya. Jadi orang yang membuat pabrik susu Etawa kita itu dari industri rumah tangga cuma dikerjakan sendiri sampai hari ini pabriknya nilainya hampir 200 miliar, karyawannya hampir 270. Jadi pabrik Etawa terbesar se-Indonesia. Itu nanti beliau akan cerita kenapa kok bisa begitu. Jadi kalau sudah dengar, Bapak Ibu akan tahu sebenarnya susu Etawa ini apa sih perannya buat kesehatan manusia. Dan kabar baiknya, kalau kita ngomong di Jawa Tengah Bapak Ibu, sekarang sering saya prospek, masakin Etawa udah banyak gitu. Tapi kalau kita bicara industri modal marketing Bu, tapi kalau untuk kebutuhan masyarakat Indonesia secara umum belum bisa memenuhi 1% kebutuhan masyarakat Indonesia. Bapak Ibu kalau nyari di Sumatera susah ketemu susu Etawa. Ya di Jawa aja memang benar. Di Kalimantan coba aja tanya susu Etawa berapa. Sesulit apa mereka mencarinya. Jadi kalau kita bicara Indonesia, susu Etawa ini permintaannya masih amat sangat tinggi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dua produk kita yang awal hari ini. Sekilas saya kopi saya kira nggak perlu dijelasin ya Pak ya. Karena kalau kopi bahasa simpel saya cuma pindah dus gitu aja. Karena itu kopi saya sebenarnya ya. Itu cuma pindah dus saja, tapi kita tunggu PINT-nya gitu ya. Ini kurang lebih kaitannya dengan produk. Berikutnya sebenarnya tak kenal maka tak sayang sih juga. Saya terlalu bersemangat cerita produk ya. Kalau nama mungkin sekilas Bapak Ibu sudah dengar. Kalau saya langsung aja, saya pengalaman owner ya baru kali ini Bapak Ibu. Tapi kalau pengalaman sebagai seorang member, leader yang capai reward, Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu ya. Di semua perusahaan multinasional marketing, saya biasanya dapat mobil. Lebih seringnya dapat daripada enggak gitu. Artinya saya bisa menjalankan bisnis network. Tapi kali ini memang saya sebagai owner tantangannya beda Bapak Ibu ya. Targetnya juga beda. Dan saya juga baru belajar kalau sebagai owner Bapak Ibu. Makanya saya juga nggak berani gegabah, saya juga pelan-pelan, saya juga by data. Jadi kalau leader, member, saya nggak ada masalah. Tapi kalau owner saya juga baru belajar. Tapi satu hal yang saya pastikan bahwa karena saya sudah terbiasa sebagai leader, di IM ini satu yang mau saya budayakan, kita tidak ada yang namanya atasan dan bawahan. Kita bermitra Bapak Ibu. Saya dengan Bapak Ibu sama. Kita bermitra. Jadi saya lebih senang saya memposisikan bahwa kita benar-benar mitra. Apalagi nanti kalau support system sudah kita launching per 1 Agustus, itu lebih lagi. Jadi Bapak Ibu lebih hargai support system daripada perusahaan. Jujur aja. Karena perusahaan adalah mitra, tapi kalau support system adalah lembaga atau organisasi yang menaungi Bapak Ibu ke depannya. Saya dengan support system itu benar-benar sejajar. Nanti tanggal 27 ya, itu saya akan supervisi dengan support system. Launching lah per 1 Agustus IM System namanya. Dan mulailah bergerak. Kita bergerak sudah berdasarkan satu sistem gitu. Nah Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan terkait dengan saya ya, secara personal. Saya terbiasa menjadi member dan masih ke bawah membernya juga. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Sapin itu owner kok begitu, jangan ya. Karena memang pengalaman owner ya baru gitu ya. Tapi kalau secara pengetahuan tentang bisnis network, insya Allah Bapak Ibu, karena walaupun hari ini saya baru,
kebetulan saya bergaulnya juga dengan orang-orang yang expert di bisnis network ya. Kalau Bapak Ibu kenal Bapak Joko Komara, itu sampai hari ini masih berkomunikasi dengan saya. Dia itu ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Bahkan kalau sekarang dia komisaris. Jadi kalau kaitannya dengan network, insya Allah Bapak Ibu kalau tanya ke saya, sumbernya sumber yang Tepat. ya. Jadi saya melihat MLM itu bukan dari perusahaan tapi sebuah industri ya. Jadi kedepannya kita nyantai aja. Saya lebih senang sebenarnya formatnya begini Bapak Ibu, home sharing ya. Kita membangun bisnis dari rumah ke rumah. Nah, nanti tekniknya seperti apa nanti akan dibicarakan oleh sistemnya nanti. Oke, berikutnya adalah tadi saya lanjut ya, mumpung kita ketemu. Ada 3 hal Bapak Ibu, kenapa kita IM? Ya mungkin Bapak Ibu juga mungkin karena dikenalnya IM gitu ya. Karena temannya yang ngajak juga di IM gitu. Tapi percaya sama saya Bapak Ibu, dari sekian banyak multi level marketing di Indonesia hari ini ya, IM itu punya pembeda, punya perbedaan. Perbedaan ini bukan berarti lebih baik, tergantung kita menyikapinya. Bukan berarti lebih hebat, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bedanya apa Bapak Ibu? Dengan yang hari ini ada di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bedanya adalah, menurut saya satu-satunya hari ini sebuah perusahaan yang bonus membernya itu dirancang, diselesaikan langsung ketika omset terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek. Saya ulang, menurut saya hari ini masih satu-satunya sebuah perusahaan yang mendesain marketing plan di mana bonus dikeluarkan langsung semuanya itu di saat omsetnya terjadi. Atau gimana caranya marketing plan ini dibuat ketika Bapak Ibu beromset langsung bonusnya semuanya dikeluarkan. Simple Bapak Ibu ya, tapi ini bedanya luar biasa. Kebanyakan di luar sana masih apa Bapak Ibu? Kita masih ngomong tentang omset yang terpending belum terbayar, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Masih seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah menciptakan omset buat perusahaan, tapi perusahaan masih membanding bonus kita, maka ada potensi bonus kita digunakan oleh perusahaan. Percaya saya. Karena semua owner itu manusia, benar nggak Bapak Ibu? Betul. Awalnya komitmen tidak menggunakan uang member, tapi kalau di rekeningnya ada 10 miliar, gagal beli Fortuner Bapak Ibu. Percaya sama saya. Tapi 10 miliar tadi ternyata adalah bonusnya member yang belum terbayar. Dan hari ini saya boleh bilang hampir semua perusahaan masih menerapkan sistem itu Bapak Ibu. Yang bisa jangka panjang adalah memang benar-benar ownernya yang amanah Bapak Ibu. Ya, benar-benar. Itu pun dengan sistem masih kesulitan untuk bertahan lama. Karena apa? Yang namanya rumusnya binary nggak bisa dilawan. Rumusnya binary, kalau nggak dibayar langsung bonusnya member, maka hutang perusahaan semakin lama semakin menumpuk. Setiap member baru hutangnya semakin banyak. Itu udah hukum alam Bapak Ibu. Itu udah rumus matematikanya binary. Semakin lama kewajiban perusahaan semakin besar kepada membernya. Yang jadi masalah, yang namanya omset, kira-kira semakin lama semakin besar atau semakin kecil Bapak Ibu? Besar. Semakin lama semakin besar, tapi suatu hari nanti akan menurun. Kita harus objektif Bapak Ibu. Perusahaan segede apa? Kalau kita bicara perusahaan segede Kelly yang pernah 1 bulan, saya tahu persis omsetnya hampir 1 T. Hari ini omsetnya kira-kira jatuh. Tapi apa bedanya? Kalau saya ngomong Kelly ya, karena itu perusahaan saya dulu. Jadi saya boleh mau komplain karena saya sudah pernah di 2 perusahaan. Kalau Kelly, ketika omsetnya turun, mereka nggak takut karena nggak punya hutang sama member. Karena setiap bulan haknya member langsung dibayar, selesai.
Jadi ketika omset turun, maka kewajiban mereka nggak akan semakin besar. Pasti kewajiban mereka juga kecil. Tapi kalau battery Bapak Ibu, kewajibannya naik terus, tapi ketika omsetnya turun, muncullah bahaya. Itu yang bahaya. Nah, hari ini IM hadir Bapak Ibu dengan membuat satu konsep. Gimana caranya kita nggak punya hutang sama member? Maka selesaikan aja langsung bonusnya, bayar langsung. Oke? Jadi satu kaki diseimbangkan, itu bukan sok hebat Bapak Ibu, bukan hebat-hebatan, bukan sok-sokan. Wah, cuman IM yang ekstrim ya, satu kaki diseimbangkan secara otomatis. Tujuannya bukan itu, tujuannya agar kami nggak punya hutang, jadi omset langsung kami bayar. Jadi itu harus teman-teman katakan, karena kalau enggak, teman-teman nanti akan didebat. Panjang perdebatan ketika satu kaki diseimbangkan secara otomatis itu perdebatannya panjang. Karena saya yakin nggak semua owner mau melakukan itu. Karena memang untungnya di awal nggak ada. Karena nggak ada uangnya member yang ketahan, benar nggak? Jadi benar-benar modalnya harus kuat. Bapak Ibu boleh percaya nggak? Ada sebuah perusahaan modal marketing yang ngurus-ngurusnya aja pakai uangnya member. Karena member join belum tentu dapat bonus Pak, karena belum seimbang. Uangnya nyantol di perusahaan, benar ya? Itu dibuat ngurus sama perusahaan. Karena itu angkanya besar Bapak Ibu. Kalau nggak seimbang. Jadi kalau Bapak Ibu di lapangan jangan lupa mengatakan bahwa sistem ini dirancang biar perusahaan tidak punya hutang. Karena kalau Bapak Ibu tidak menentukan itu dulu, di debat apa ini kok satu kaki diseimbangkan, tujuannya apa? Apa mau hebat-hebatan, merasa biar supaya superior satu-satunya? Enggak. Karena tujuannya adalah gimana kami dari sisi manajemen tidak punya hutang sama member, maka selesaikan langsung. Oke. Bonus sponsor selesai, dibayar langsung. Generasi langsung dibayar. Omset pasangan langsung bayar. Leadership langsung dibayar. Saya sedang buat formula apa? Ribet Bapak Ibu. Yang sudah saya sebutkan ke Bapak Ibu untuk ribet kan per 10-10 dibayar 1 juta. Itu tujuannya apa? Biar nggak ngantung di perusahaan. Saya bisa cicil Bapak Ibu. Ini saya akan buat formula lagi gimana caranya itu benar-benar bisa Bapak Ibu langsung nikmatin gitu. Jadi nggak ada dana yang tertahan di perusahaan. Konsekuensinya ada Bapak Ibu. Ini salah satu yang membuat perpecahan ya. Jadi kemarin kalau saya mau boleh flashback, sebenarnya permasalahan utamanya adalah saya waktu mengajukan konsep marketing plan ini, teman-teman sebenarnya setuju semua. Saya bilang kita nggak akan nikmati keuntungan minimal 2 tahun, karena itu benar Pak. Karena nggak ada dana tertahan. Jadi benar-benar kami beroperasi pakai uang sendiri, bukan uangnya member. Tapi berjalan setahun kami lolos sebenarnya Pak. Tapi mau berjalan 2 tahun kemarin ada satu yang nggak kuat, yang pengen langsung dapat untung cepat. Dengan apa? Mengubah marketing plan. Bapak Ibu sempat tahu perubahannya kan? Sempat diubah marketing plan-nya. Nah, disinilah perbedaannya. Ada yang siap, ada yang tidak. Saya insya Allah Bapak Ibu, karena memang itu yang saya usung, saya akan tetap konsisten mengusung konsep ini. Gimana caranya kami tidak punya hutang kepada mereka. Jadi jangan khawatir, ini sudah diuji Bapak Ibu. Ya, saya ibaratnya sudah benar-benar berani mempertanggungjawabkan konsep yang saya buat ini. Jadi yang pertama tadi adalah value-nya IM mendesain tidak punya hutang. Yang kedua Bapak Ibu, secepatnya Bapak Ibu masuk kepada support system atau kepengurusan. Ini rumus saya kasih. Masuk ke pengurus support system. Karena di pengurus support system Bapak Ibu dapat 2,5%
itu dikali omset grup Bapak Ibu. Ini jujur Bapak Ibu, belum ada juga. Selama ini cuman nanti dapatnya 2% dari omset, tapi tidak ada saya kira yang terintegrasi langsung dengan web. Contoh, Bapak Ibu seorang network builder, itu langsung di sistem Bapak Ibu di akunnya NB gitu. Itu di akhir bulan otomatis omset Bapak Ibu secara total itu nanti dikali 2,5% dan masuk ke saldo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau fokus dimanapun itu hasilnya besar. Jadi kalau saran saya, jadilah pengurus support system yang dimulai dari seorang network builder. Nikmati itu 2,5% dari omset grup Bapak Ibu. Sampai puncaknya Bapak Ibu bisa nikmati 2% dikali omset nasional. Kalau sudah di titik itu Bapak Ibu, percayalah, itu Bapak Ibu saya yakin sudah naikannya BMW Mercy lah, saya yakin itu. Kalau mau mikir dari awal, karena saya sangat paham sistem jaringan itu seperti apa. 2% dikali omset nasional itu besar sekali Bapak Ibu, dan itu sudah saya siapkan untuk yang namanya board of director. Yang ada di ruangan ini semuanya berpotensi. Apa syaratnya Mas Afing menjadi seorang board of director? Saya nggak melihat angka Bapak Ibu, saya cuma lihatnya adalah IM. IM itu adalah integritas, amanah, dan mandiri. Siapapun di ruangan ini Bapak Ibu punya kriteria itu, saya pastikan jadi BOD. Amin. Integritas, amanah, mandiri. Itu rumus. Itulah sosok seorang board of director. Tapi saya yakin itu gak gampang ya Bapak Ibu ya. Bener gak sih? Integritas itu gak gampang loh Bapak Ibu. Wah itu luar biasa. Amanah apalagi, mandiri apalagi ya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, saya yakin Bapak Ibu bisa di posisi board of director, menikmati 2% dikali omset nasional. Ini menjawab sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cerita dengan teman-teman yang hari ini sedang main bisnis network. Ketika mereka capek, ya, ada nggak penghargaan lebih dari perusahaan kaitannya dengan pembangun jaringan? Saya yakin belum ada. Rata-rata di luaran secara umum biaya sendiri, ya. Ketika ada offset, ya dapatnya dari marketing plan. Tapi kita dengan dimulai dari seorang network builder, ke koordinator dan ke BOD, termotivasilah Bapak Ibu untuk di posisi-posisi itu. Apalagi BOD untuk hari ini itu sudah pasti saya pegangi kendaraan ya, saya pegangi mobil. Jadi benar-benar direktur. Padahal BOD itu adalah member, gitu ya. Nah di posisi koordinator bisa Bapak Ibu, tapi masih syarat dan ketentuannya berlaku, gitu. Jadi berkarirlah di pengurus support system. Otomatis jaringan akan besar. Tapi kalau jaringan besar belum tentu dapat royalti di support system. Tapi kalau dapat royalti di support system, saya berani jamin jaringannya sudah pasti besar. Sayang kalau dua-duanya nggak dapat Bapak Ibu. Dari marketing plan dapat 15 juta, dari pengurus support system dapat 20 juta. Keren ya Bapak Ibu ya. Ya itu yang sebenarnya saya harapkan, karena otomatis omset perusahaan juga akan naik pada saat itu. Kalau Bapak Ibu belum paham, nanti saya akan buat silabusnya tentang support system itu apa, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membangun jaringan hari ini, memang pengen dapat hasil, ya jangan nanggung. Artinya jangan nanggung itu pelajari support system kita. Support system kita pelajari. Dimulai dari NB itu apa? Syaratnya apa? Yang didapat apa? Termotivasilah untuk menjadi NB. Lalu naik ke koordinator, naik ke board of director, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita pembedanya, kita desain nggak punya hutang sama member, kita selesaikan langsung. Yang kedua, support system kita Bapak Ibu sangat mendukung para pelaku jaringan, para
network builder, ya, orang-orang yang mengembangkan jaringan. Tapi kalau yang mau jualan aja nggak perlu. Nanti banyak-banyak belajar produk aja nggak apa-apa. Bukan berarti tidak hebat, tapi yang namanya orang kemampuannya kan berbeda-beda ya Pak ya. Ada orang yang bangun jaringan, ada juga yang jualan. Jadi tidak ada yang lebih hebat di sana. Cuma masalah prioritas saja. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, di posisi hari ini kita ini berbeda, ya. Bapak Ibu adalah orang-orang pertama sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu berani sampaikan cerita ke pebisnis lain, pembangun jaringan lain, saya yakin sebenarnya kalau apa yang Bapak Ibu sampaikan itu clear, itu mereka akan mengakui bahwa oke, ini beda. Saya sudah buktikan Bapak Ibu, yang punya tim aja bisa pindah, apalagi yang belum punya tim dengan paham konsep IM ini seperti apa. Gitu. Jadi tiga itu yang menjadi hal istimewa hari ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga menguatkan. Terus saya punya cara Bapak Ibu, yang cara ini saya lakukan terus menerus. Dimanapun saya berada, saya tidak pernah punya member itu di bawah 1000 di rentang waktu 6 bulan. Belum pernah Bapak Ibu. Saya belum pernah capai ribet mobil lebih dari 1 tahun. Biasanya kurang dari 1 tahun. Karena bisnis network itu bisnis predictable sebenarnya. Bukan bisnis unpredictable, tapi bisnis predictable, bisnis yang bisa diprediksi. Ini saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana caranya, apa yang kita pikirkan. Saya di perusahaan yang terdekat ya, yang sebelum COVID ya, itu saya juga ada datanya Bapak Ibu, nanti saya bisa lihatkan. Saya punya 4 member yang saya ajak, itu dapat mobil semua. Artinya apa? Bukan hanya saya sebagai leader dapat mobil, tapi saya buktikan juga member saya juga dapat mobil. Dan mobilnya bukan mobil ini ya Pak ya, mohon maaf, mobilnya nilainya di atas 300 juta. Itu budgetnya. Bukan yang 150-an gitu, tapi yang 300 juta. Nah, saya mau buktikan juga Bapak Ibu di IM. Dengan Bapak Ibu ngikutin sistemnya, Bapak Ibu juga bisa dapat dengan mudah. Nah, ini nanti saya akan bahas benar-benar. Kemungkinan besar awal Agustus ya Pak Kabin ya, Pak Sudi ya. Kita adakan training perdana. Trainingnya how to start. Bagaimana cara kita memulai dengan efektif. Dan kalau Bapak Ibu ikuti cara saya, cara sistem maksimal Desember, itu bisa dapat reward mobil dengan cara yang sangat amat mudah. Buktikan kalau nggak percaya. Nah, saya akan selenggarakan trainingnya khusus Pekalongan dan training perdananya IM. Luar biasa. Kita akan bahas dari pagi sampai sore bagaimana strateginya. Dan strategi itu sudah saya terapkan Pak. Dimanapun saya berada, saya selalu capai reward. Dan strategi itu masih efektif per hari ini. Karena bisnis manusia, people to people, itu nggak ada perubahan sampai kapanpun Bapak Ibu. Yang berubah teknologi ya. Tapi kalau people to people, manusia ke manusia itu sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Rumusnya tetap sama, hukum-hukumnya tetap sama. Jadi nanti di tanggal 27 kita tetapkan ya Pak Kabin, Pak Sudi, tanggal berapa kita adakan how to start. Jadi saran saya Bapak Ibu, di how to start perdana wajib dan kalau bisa sih minimal bawa 2 orang di kanan, 2 orang di kiri untuk hadir di acara training. Itu Bapak Ibu melakukan cara yang sangat pintar ya. 2 targetin, lihat keajaibannya Bapak Ibu. 2 di kanan, 2 di kiri. Jangan datang sendiri. Nggak apa sih, bagus sih, tapi lebih bagus datang dengan
2 member di kanan, 2 member di kiri. Ya, oke, Bapak Ibu, terakhir. Ya, sebelum saya tanya jawab, terakhir. Bapak Ibu tahu petinju, promotor tinju Donking yang rambutnya jigrak-jigrak itu? Kalau kita udah di atas 40 tahun masih kenal ya. Kalau sekarang kan Mike Tyson. Iya, Donking ya. Bapak Ibu, Yang rumus membina Mike kerja Tyson. di multi level marketing. Pegang kata-kata saya. Orang-orang sukses hebat di MLM berpenghasilan ratusan juta. Kebetulan di perusahaan yang tepat itu cuma meniru cara kerjanya Donking, Bapak Ibu. Pegang kata-kata saya. Ingat aja Donking. Semua Bapak Ibu. Setelah saya kenal dengan orang yang berpenghasilan miliaran per bulan di bisnis multi level marketing, ternyata kerjanya cuma meniru kerjanya Donking. Siapa sih Donking itu? Seorang promotor tinju. Seorang promotor tinju ternyata dia. Sebenarnya dia kerjanya bagaimana sih? Kurang lebih seperti ini. Ini yang perlu kita tahu. Dia datangi Mike Tyson, seorang petinju. Dia bilang begini, Mike Tyson, mau nggak kamu tanding tinju? Saya bayar 2 miliar. Apa kata Mike Tyson? Setuju. Mau aku. Carikan aku lawan. Bener ya? Oke. Setelah mau, oke, saya carikan lawan ya. Besoknya si promotor tinju tadi mendatangi siapa? Evander Holyfield. Evander Holyfield, mau nggak kamu tanding tinju sama Mike Tyson? Saya bayar 2 miliar. Apa kata Evander Holyfield? Mau. Jadi ayo. Hingga di satu hari terjadilah hari hanya. Mike Tyson dengan Evander Holyfield berantem, bertinju, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Evander Holyfield sampai digigit kupingnya kalau Bapak Ibu ingat pertandingannya. Iya. Sampai digigit kupingnya sama Mike Tyson. Mike Tyson itu bengkak-bengkak matanya. Yang berantem Mike Tyson sama Evander Holyfield. Mereka dibayar 2 miliar sama 2 miliar. Si Donking tadi Bapak Ibu di belakang ring dia sambil ngerokok cerutu. Tahu nggak bayarannya berapa dia? Ratusan miliar. Luar biasa. Karena dia promotor. Itulah cara kerja di MLM Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa berpenghasilan luar biasa? Jadi menjadi seorang promotor. Konteksnya dengan yang saya sampaikan tadi apa? Bapak Ibu kalau ada training, undang sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya member Anda promotor. Paham ya? Yang berantem siapa kira-kira? Undangan Anda dengan pembicara, benar nggak? Yang ngantuk-ngantuk di acara itu adalah undangan Anda. Yang habis suaranya itu adalah pembicara, benar nggak? Tapi selesai acara, ketika mereka menitikkan air mata untuk mencapai impian mereka, selamat, ratusan juta akan masuk rekening Anda. Sambil merokok. Ya, kalau di acara itu sampai ada orang yang teriak Bapak Ibu, saya pasti bisa katanya. Selamat, maka ratusan Semangat. juta akan mengalir ke rekening Anda. Hanya menjadi seorang promotor. Mas Kapten tidak tidur. Ya, maka Mari langsung masuk. Bapak Ibu harus tahu ruhnya bisnis network itu apa? Promotor. Jagolah seorang promotor. Jangan pernah punya motivasi untuk menjadi seorang apa? Motivator. Gak perlu. Motivator kalah sama promotor. Percaya saya. Bapak Ibu gak perlu ngomong bisa pintar di depan memotivasi orang, gak perlu. Yang penting pintar mempromotori acara, pintar mempromotori training. Jadi percaya kata-kata saya. Karena apa? Bisnis multi level marketing bisa bertumbuhnya ribuan member kita karena mencontohkan hal yang paling mudah. Kira-kira menjadi seorang promotor mudah nggak Bapak Ibu? Mudah, nggak perlu skill khusus. Anda hanya mempromotori acara, mempromotori koordinator, mempromotori perusahaan. Nah, malam ini
Itu saja saya rasa ya, nggak perlu banyak-banyak. Nanti kita bahas benar-benar di training ya, bagaimana strategi Desember dengan cara yang menurut saya masih sangat amat mudah, itu bisa sampai Bapak Ibu 150 juta ya, budget mobil. Boleh nggak Mas Hafiq uangnya dipakai buat benerin rumah? Boleh, karena yang saya kasih adalah uangnya gitu ya. Tapi kalau khusus yang memanfaatkan 625 kanan 625 kiri, wajib untuk beli mobil, karena langsung dengan saya ke dealer ayo pilih mobilnya ya, warnanya pilih gitu. Oke, jadilah seorang promotor ya. Saya kira mungkin itu saja dari saya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Boleh apa aja ya. Jadi Bapak Ibu yang mau tanya, kita sarankan aja bebas ya, nggak usah langsung pakai moderator. Monggo dari luar bergerak atau dalam. Luar dalam. Luar dalam boleh dulu kayaknya. Untuk pengambilan tinggal. Kakek mau tanya boleh? Monggo. Kakemi. Kakek. Coba ben krungu. Mas kaki. Ya, aku aja Monggo, Pak. Itu bahaya multi level. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, yang saya hormati dan Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya nggak mau tanya karena ya sudah jelas sekali. Namun kalau boleh saya boleh. usul untuk masalah produk terus. Oke. Yeah. Jadi pengalaman yang sudah sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu ini, saya membawa produk yang luar biasa, yang artinya hanya satu jenis produk tapi bisa betul-betul membuat seseorang itu menjadi sehat, apalagi yang orang yang sudah sehat atau beriman, sedangkan yang sakit aja menjadi sehat. Nah, ini masukan dari saya, Nun Sewu loh. Terus monggo nanti kalau misal saja ini bisa bisa atau berkenan dimasukkan ini, menurut saya dari pribadi ini utamanya adalah produk, entah itu nanti bentuknya kayak atau tidak, namun produk tersebut itu kalau diminum ini bisa dibawa oleh darah kita sehingga sampai ke ujung kuku itu pun bisa mengenang, sehingga kesehatan itu betul-betul bisa menjadi sangat prima. Namun semua itu karena ini herbal ya tetap pakai proses. Karena waktu yang pernah saya alami ini sampai beberapa kali minum, apalagi itu yang sakit, yang sehat saja juga sampai beberapa kali minum atau konsumsi. Ya, insya Allah nanti suatu saat, insya Allah kalau ini misal saja bisa bisa diciptakan di IM, mudah-mudahan nanti akan lebih hebat ayamnya. Dan ini sudah hebat, ayam sudah hebat, karena saya sendiri sangat tertarik sekali, sehingga dengan segala cara saya mencari member ini tidak pernah berhenti. Mau tidur yang memikirkan, sedang mandi yang memikirkan siapa yang akan saya datangi, siapa orang yang hebat saya harus kenal, dan sebagainya dan sebagainya. Mimpi betul-betul sudah menarik. Semoga juga orang lain bisa tertarik, apalagi nanti kita utamakan masalah produk. Produk itu walaupun kita tadi disampaikan oleh Bapak Bos itu yang ahli menjual dengan yang ahli dalam jaringan, namun bagaimanapun juga karena kita masuk itu mesti dapat produk, atau closing atau kita menjadi member itu dapat produk. Nah, kalau produk tersebut ini kualitasnya bagus, insya Allah semuanya akan menjadi mudah, lancar dan gampang. Maturun, ada kurang
lebihnya masukan saya nyuwun panuntun kula benderaken matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tanggapi dulu. Makasih Pak Kadir untuk masukannya. Kalau itu saya ini ya, jadi kalau kita bicara kesehatan ada jenjang ya Bapak Ibu ya. Jenjang yang pertama kita bicara tentang sistem. Jadi ada namanya sistem pencernaan, benar ya Pak ya? Sistem peredaran darah, sistem apa lagi Bapak Ibu? Sistem pernapasan ya, sistem pokoknya sistem. Di bawah sistem ada yang namanya organ. Jadi sistem peredaran darah apa saja organnya? Misalnya pembuluh darah, jantung, kan gitu ya. Di bawahnya lagi ada apa Bapak Ibu? Di bawah organ ada sel, ya. Nah, banyak produk itu bekerja sampai di level sel Bapak Ibu. Kebanyakan, nggak banyak yang masuk lagi ke level yang lebih dalam. Apa level yang lebih dalam? DNA, benar ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi sistem, organ, sel, dan DNA. Nggak banyak produk yang bekerja di level DNA Bapak Ibu. Tapi produknya ayam ada nggak kira-kira? Iya, jadi ada kolagen Bapak Ibu. Jadi kolagen itu bekerjanya sudah di bawah sel. Karena apa? Kolagen itu diproduksi oleh tubuh manusia, ya. Tubuh manusia ini memproduksi yang namanya kolagen sampai usia 14 tahun. Pembentukan kuku, rambut, kulit dan lain-lain. Tapi di usia 14 ke atas sudah mulai berkurang produksinya. Di usia 20 tahun stop produksi. Maka kita butuh dari luar. Makanya kenapa di sini dia buat sampai kita buat kuning khusus mengandung kolagen, karena kolagen bekerja sampai level DNA Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara kolagen itu benar-benar bicara senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Siap. Tapi kalau kita bicara kolagen tok, jadi betul-betul produk ini yang kolagen gitu ya. Biasanya Pak harganya itu ampun Pak. Kalau udah kaitannya hanya produk kolagen. Karena kalau ibu-ibu ini Pak paling tahu Pak, suntik kolagen Pak, itu cuman sekian cc, 2 juta Pak. Suntik. Nah kalau dibuat benar-benar produknya itu produk benar-benar kolagen, mahal sekali pasti produknya Pak. Tapi kita masukkan ke etalon. Iya, kolagen. Makanya kaitannya dengan tulang, kulit, rambut, gigi, ya. Pokoknya kolagen. Kita itu butuh kolagen, ya. Tapi saya terima kasih masukannya Pak. Berarti saya akan cari produk yang bekerja minimal di level sel, ya. Itu banyak produk yang bekerja di level sel. Dan saya berani pastikan kalau produk yang bekerjanya di level sel dan DNA, berarti produk itu sudah bisa mengobati. Ya, nanti saya akan cari Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin ya? Monggo Pak. Nama saya Basuki Mahatma. Nama saya Basuki Mahatma dari Pekalongan, asal Solo dulu. Kenal pertama MW tahun 95. Senior atau itu mobil. Cemeng. Enggak apa-apa cemeng. Yang penting saya sudah pernah mengalami diambil upline stokis. Saya punya 2 demon, 1 manajer, tapi daftar ulang didaftar oleh upline. Colongan. Tapi dasar roh saya sering sakit hati ya kena. Grogoti. Sebelum ini itu
ada etawa yang lain itu mirip dengan ini. Membernya titiknya itu dari atas ke bawah mirip-mirip. Tapi ini dari atas ke bawah semakin besar. Ini mengerikan. Mengerikannya apa? Sponsor Aplen harus berjuang sampai titik terbawah, sampai ke 6 apa 5, 6 supaya dapat yang lebih besar. Jadi tidak bisa sekali dapat langsung lepas, sekali dapat langsung lepas, nggak pernah diopeni. Nah, ngopeni harus sampai ke bawah seperti itu, membina jaringan mitra. Terus, nah itu saya itu nggak bisa, untuk saya itu bodoh, tapi melihat orang bisa. Makanya tadi promotor, saya itu nggak bisa cari orang, saya bisa mencari orang yang bisa cari orang gitu. Nah itu seperti itu. Ya saya kalau cuma satu nggak mikir tentang seimbang lagi seperti itu. Kemarin nggak mikir seimbang juga ada. Sekarang lebih hebatnya lagi karena semakin ke bawah semakin banyak, sehingga tidak melepas hanya di atas langsung dilepas, di atas sampai dilepas, hanya sampai harus sampai ke 6 supaya semakin besar. Jadi perjuangan mitra yang lebih senior itu bisa, maksudnya bisa membina, kita bisa ayem seperti itu. Itu aja curhat pemuji yang kita ayam ini lakukan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi benar ya, kenapa kita buat semakin ke bawah semakin besar? Karena membantu di level keempat, level kelima justru lebih seru dan lebih asik. Jadi ada motivasi bermain di kedalaman. Gitu ya. Lalu apakah itu berbahaya buat perusahaan? Tidak, ya. Karena untuk maksimalnya itu sudah ada batasnya, ya. Ini istri saya kenapa lagi? Ini alarm pulang Pak, berarti Pak. Alarm pulang. Jadi lupa saya kajiannya tadi kan. Jangan terkecoh ya Pak ya, seolah-olah ketika di level bawah itu paling besar, maka perusahaan mengeluarkannya besar sekali. Tidak. Jadi yang dikeluarkan perusahaan itu sama. Setiap perusahaan dapat 600.000, perusahaan mengeluarkannya 225.000. Jadi nggak akan ada yang berbahaya. Cuma bedanya yang semakin bawah semakin besar. Jadi itu plan aman Pak, aman sekali. Jadi tidak berbahaya buat perusahaan. Tapi buat member menariknya 50.000 potensinya bisa sekali jutaan orang. Itu yang menariknya. Jadi kalau Bapak Ibu betul-betul membangun jaringan, itu Bapak Ibu bisa menikmati 50.000 itu betul-betul bisa kali ribuan, ratusan ribu orang. Dan level ke-6 itu tidak jauh Bapak Ibu, masih dalam jangkauan kita gitu loh. Paham ya maksud saya? Dan bagaimana memaksimalkan bonus generasi? Sponsor Pak sebanyak-banyaknya, itulah mataharinya. Tapi kalau untuk bonus jangan khawatir, hanya kanan dan kiri dibuat, dikemas dalam bentuk binary. Tapi kalau jalur sponsor sebanyak-banyaknya sponsor ini, gitu ya. Nah berikutnya tadi ada menyinggung satu kaki ya Pak ya. Oke, tapi bedanya di IM karena satu kaki itu dibuat tujuannya adalah biar perusahaan tidak memending bonus member. Itu spiritnya itu, semangatnya itu. Jadi omset bayar, selesaikan. Jadi ketika omset besar Pak, kami bayarnya besar. Omset kecil, kami bayarnya kecil. Yang bahaya, omset kecil bayarnya besar Pak. Karena apa? Hutang yang kemarin belum dibayar gitu. Itu bahayanya. Nah, selesai kan gitu. Terus
tadi good promotor ya. Lagi. Terima kasih atas masukannya Pak ya. Jadi itu yang bisa saya sempurnakan dari statement Bapak tadi. Itu yang menjadi tujuan kami membuat marketing plan BIM seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Ada lagi yang kedua? Ada yang selesai? Lapor, mau tanya? Lapor? Iya, boleh masuk kan? Nggak nanya, tapi mungkin lebih ke masukan juga Pak, karena saya juga benar-benar butuh yang namanya masukan. Kembali lagi, kalau sebagai owner, saya juga baru kali ini pengalaman. Jadi memang saya banyak banget butuh masukan, karena dan saya juga terus belajar untuk tentunya akan jadi lebih baik, terus belajar. Mungkin ada lagi, mungkin Bapak yang mau ditanyakan? Member seumur hidup ya? Member kalau saya bilang seumur hidup terlalu inilah ya Pak ya, terlalu apa namanya? Terlalu panjang. Terlalu panjang. panjang ya, gitu. Tapi nggak akan ada istilah keanggotaan baru, udah gitu aja. Kalau daftar ulang nggak ada. Tidak ada daftar Kamu ulang. kan bukan sekolahan yang bukan daftar ulang. Jadi nggak akan ada join ulang lah bahasanya. Ya. Karena mau gimana juga Pak ya, ketika kita bicara tadi MW ya Pak ya, ada masa emasnya, tapi ya memang tetap ada juga masa downnya. Karena kita bisnis manusia Pak, jadi wajar sekali. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan momentum, anggap aja gak usah muluk-muluk, kita survive di 30 tahun. Tapi masuk tahun kedua Bapak Ibu bonusnya udah puluhan juta, berarti kan 20 tahun nikmatinya gitu. Dan saya punya Bapak Ibu, upline saya pertama, ini kisah nyata. Upline saya di MLM yang pertama, itu waktu saya bergabung itu beneran Bapak Ibu, itu bonusnya 600 juta per bulan. Dan itu tahun 2008. Saya tanya, nikmati begini tahun berapa Pak? Dari tahun 2001 sampai tahun 2008 saya join. Bapak Ibu sampai hari ini belum pernah di bawah 100 juta. Bapak Ibu kalau mau tahu orangnya, rumahnya saya ajak. Beneran kalau Jogja Pak. Orang Jogja ngeri tadi. Ya. Orang Jogja. Saya sebutin namanya Pak, namanya Bapak Ripa Ijat Nikah namanya. Kota gede juga Pak. Bukan Pak, dia rumahnya di Banyuraden. Dari tahun 2001 Pak, 2003 sampai detik ini nggak pernah punya penghasilan di bawah 100 juta Pak. Bahkan masa ke masanya nembus angka 800 juta per bulan. Nggak apa-apa ini saya sebutkan karena beliau adalah guru pertama saya di bisnisnya itu. Dan kabar baiknya apa Pak? Saya di mentor pertama, gurunya orang yang tepat. Itu keuntungan saya. Keuntungan saya itu Pak. Tapi banyak teman-teman yang tidak beruntung. Belajarnya itu sama orang yang lagi belajar. Jadi yang satu negatif semuanya ikut negatif. Iya. Makanya kalau mau salah satu caranya juga Bapak Ibu bisa berkembang, belajarlah sama orang yang tepat. Kalau Bapak Ibu belajar sama orang yang pernah gagal, dia nggak akan bisa kasih jawaban kepada Bapak Ibu. Percaya saya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama orang yang berhasil, itu beda jawabannya. Karena dia akan mempertahankan kegagalannya. Dia akan membuat gagalnya itu menjadi hal yang masuk akal, yang pantas. Makanya dia akan menjawab cara-cara gagal. Tapi kalau orang yang benar-benar sukses Bapak Ibu, seru jawabannya Bapak Ibu. Seru banget jawabannya. Jadi kalau saran saya, belajarlah sama orang yang tepat. Gitu. Carinya orang tepat itu Pak Tuhan. Carinya orang yang tepat itu. Sebenarnya setiap bapak di sebuah perusahaan network ada orangnya sebenarnya. Cuman mungkin gimana ya? Mungkin bukan perorangan bapak, tapi mungkin di 3-4 level di atas bapak. Gitu. Dan sebenarnya
Upline itu punya insting Pak, punya sinyal sama membernya yang memang benar-benar pengen tahu. Jadi ada gayung bersambut gitu. Jadi percaya saya Pak, Bapak akan ketemu orang yang tepat. Jadi kalau bertanyalah sama orang yang sudah pernah mengalami dan menyelesaikan. Bapak bertanya sama orang yang belum pernah mengalami dan belum pernah menyelesaikan, nggak akan dapat jawaban yang puas. Percaya saya. Dia tidak bisa menjawab. Bahkan mungkin nggak bisa menjawab. Gitu. Saya satu ilmu Pak dari Pak Rifai ya. Iya, iya. Dia selalu bilang begini, Mas Abi, gunakanlah cara pasti, jangan gunakan cara yang tidak pasti. Gunakan cara pasti Mas Abi, pasti dapat karena menggunakan cara pasti. Apa cara pasti itu Pak? Kalau Bapak pada mobil, cara pastinya mau tahu? Iya. Bantu satu di kanan Bapak dapat mobil, satu di kiri Bapak dapat mobil, bantu ya Pak ya. Saya jamin Bapak dapat mobil. Ya, insya Allah. Tapi kalau Bapak berpikirnya, gimana caranya saya dapat mobil, susah. Percaya saya. Iya, iya. Tapi kalau Bapak berpikirnya bagaimana satu member saya di kanan, saya bantu dapat mobil, satu di kiri saya bantu dapat mobil, percaya Pak. Mereka belum dapat, Bapak udah dapat duluan. Tapi minimal adalah niatnya Pak, ternyata membantu. Iya, iya. Dan itu cara pasti. Niatnya mau apa gitu Pak? Iya. Mau bantu dengan baik. Dan itu cara pasti Pak. Iya. Bapak ngajak kan? Iya. Waktu ngajak Bapak memberikan harapan kan? Otomatis. Bertanggung jawab kan? Iya. Gitu aja. Jawaban. Iya. Cara mengemas tim ya. Iya. Pak, saking ngelotoknya di kepala saya. Pokoknya buktikan Pak. Iya. Di level member Pak, di level leader itu melotok banget Pak di saya Pak. Sampai ke bawah sekarang. Hari ini hal yang tidak menjadi tanggung jawab saya kita tanggung jawab Pak. Ketika di ayat ini, karena memang udah melotok. Saya harus bertanggung jawab gitu. Masalah bukan saya yang buat, tapi keburu saya yang ngomong. Iya. Ya saya harus selesaikan masalah itu gitu. Melotok. Gitu. Itu cara pasti ya Pak ya. Kalau cara nggak pastinya banyak. Banyak. Tidak usah dianukan. Terus saya satu lagi Pak dipesan Pak sama abang saya. Dan itu saya pakai sampai sekarang Pak. Siap. Mungkin waktu di acara kemarin saya juga sebutkan. Yang saya pakai sampai hari ini adalah masa kini. Radio itu ada frekuensi, ada AM, ada FM. Jangan sekali-sekali kamu berharap di level AM kamu dengerinnya FM. Itu kerja konyol, kerja sia-sia. Kalau mau denger radio di AM maka setelan di AM. Paham maksud saya? Iya, paham. Banyak orang yang nggak paham Bapak. Mau sukses tapi mengerjakan cara yang tidak sukses. Itu maksud saya. Iya, iya. Oke. Apa yang dimaksud kalau di MLM Pak? Di MLM berpikirlah sederhana. Kalau Bapak berpikirnya sederhana, Bapak pasti ditemukan dengan orang-orang yang berpikirnya sederhana. Bangun ribuan member itu ternyata dimulai dari berpikir sederhana Pak. Maka Bapak Ibu akan ditemukan dengan orang-orang yang berpikirnya juga sederhana. Tapi coba aja Pak, kita mikirnya bulat Pak, jelimet, maka kita akan ditemukan dengan orang-orang seperti itu terus. Itulah frekuensi Pak. Alam itu akan menemukan apa yang kita pikirkan. Itu Bapak bisa buktikan. Dan saya itu selalu berpikir sederhana Pak. Simple, sederhana. Makanya komunitas saya adalah orang-orang berpikirnya Sederhana. kalau orang berpikir jelimet nggak gabung ke saya. Iya. Tapi kalau sudah ada 100 orang berpikir sederhana, orang jelimet masuk juga jadi sederhana dia Pak. Terbawa. Kalau ada komunitas berpikir sederhana, Iya. jadi satu kekuatan Pak. Wah itu bola salju Pak. Tapi kalau udah berpikirnya jelimet Pak, Angel. wah
Ketemu sana ketemu orang jelimet juga, kesini ketemunya orang jelimet juga, itu loh kemalannya. Gitu. Itu sih dulu pesannya apa yang saya sampai hari ini tuh melotot saya. Tanggung jawab, kalau udah ngajak member itu jangan sampai dia kecewa. Maka saya jaga benar itu Pak. Nah, kita jadi ngatur-ngatur ngobrol. Gak apa-apa Pak. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira untuk session formalnya sudah selesai Pak ya. Kita di sesi nyantai aja. Saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Training nanti udah siap bawa 2 member minimal Pak? Siap sekali. Itu cara dolping itu. Lihat hasilnya nanti Pak. Kalau member Bapak ini pada ngejar mobil, Bapak dikejar-kejar berarti kan sama mobilnya. Siap.